Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmana Sari, SEMM. Saya adalah salah satu dosen di STIMI YAPMI Makassar, tepatnya pada program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi manajemen, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah ini berada pada semester 2 yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS, di mana 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu dan memahami untuk menghitung bunga sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami untuk menghitung bunga majemuk. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu dan memahami untuk menghitung macam-macam anuitas. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen keuangan adalah yang pertama, ketepatan menghitung bunga terhadap pinjaman pokok. Yang kedua, ketepatan menghitung bunga future value. Yang ketiga, ketepatan menghitung bunga present value. Yang keempat, ketepatan menghitung anuitas biasa. Dan yang kelima, ketepatan menghitung anuitas jatuh tempo. Materi yang saya ajarkan pada mata kuliah ini, yang pertama, menghitung dan menjelaskan bunga sederhana. Yang kedua, menghitung dan menjelaskan bunga majemuk, yaitu future value dan present value. Yang ketiga, menghitung dan menjelaskan anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu kuliah. Dalam proses perkuliahan, metode pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu metode ceramah. Pada metode ini, saya sebagai dosen menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah. Selain itu, metode diskusi pun tidak luput dari kegiatan yang saya lakukan. Metode selanjutnya yang sering saya lakukan yaitu memberikan tugas mahasiswa untuk menyusun ringkasan berbagai teori serta menyelesaikan soal-soal. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint. Selanjutnya, Google Classroom sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa. Selanjutnya, Google Meet dan Zoom sebagai media untuk pembelajaran tatap muka secara online jika diperlukan secara online. Kemudian Google Form sebagai media untuk evaluasi pembelajaran seperti kuis dan ujian. Adapun item penilaian, yang pertama aktivitas, yang kedua penugasan, yang ketiga kuis, yang keempat sikap dan kehadiran, yang kelima ujian tengah semester, yang ketujuh ujian akhir semester. Adapun bobot item penilaian, yang pertama aktivitas, saya berikan bobot 10%, yang kedua tugas 10%, yang ketiga kuis 5%, yang keempat sikap dan kehadiran 5%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing saya berikan 35%. Itulah deskripsi mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu pada program studi manajemen di STIMI YAPMI Makassar. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik, baik. Bu, baik Bu. Baik, sebelumnya minggu lalu saya telah memaparkan materi pertama, yaitu perkenalan dan beberapa teori yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas beberapa materi dan perhitungan. Nah, materi yang saya akan paparkan untuk pertemuan ini adalah materi nilai waktu dari uang dan anuitas. Jadi nanti kita akan lebih banyak mengerjakan soal-soal dan kalian jawab. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke PowerPoint. Nah, ini untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai nilai waktu dari uang dan anuitas. Ya, saya besarkan dulu. Ini pada nampak boy. Jadi. Ini boy namanya. Nah, slide-nya sudah tampil di ini, sudah bisa kalian lihat semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, materi kita adalah nilai waktu dari uang dan anuitas. Nah, yang pertama dari materi nilai waktu dari uang itu adalah bunga sederhana. Nah, seperti kita ketahui, bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya terdapat pinjaman pokok tanpa efek pemajemukan. Nah, rumus untuk menghitung bunga sederhana ini bisa kalian lihat. I besar ya, bunga sederhana itu dilambangkan dengan I besar sama dengan P dikali I dikali N. Jadi ada dua I besar adalah dilambangkan dengan bunga sederhana. Jadi rumusnya untuk mencari bunga sederhana adalah P dikali I dikali N. Saya. Selanjutnya di sini dipaparkan bahwa bunga sederhana dilambangkan dengan I. Kemudian jumlah pinjaman pokok pada saat ini adalah P. Kemudian tingkat suku bunga per periode waktu adalah I kecil. Jadi kalian harus lebih jeli ya melihat antara I kecil dengan I besar. Jadi ada dua I di sini, I besar dengan I kecil. Jadi untuk I kecil itu adalah tingkat suku bunga per periode waktu. Kemudian N adalah jumlah periode waktunya. Selanjutnya contoh. Nah, di sini saya ambil contoh adalah Putri meminjam sebesar 100 pada tingkat bunga 12% dengan jangka waktu 6 bulan. Maka hitunglah berapa bunga sederhananya. Jadi yang dicari itu seperti slide tadi yang pertama, yang dicari adalah bunga sederhana I-nya. Jadi rumus yang kita masukkan adalah P kali I kali N. Nah, ada yang kalian bisa hitung sendiri, ada yang bisa kasih saya jawaban. Jadi tinggal kalian masukkan ya, P dikali I dikali N. Jadi P-nya berapa? Diketahui P-nya berapa? Tadi P apa? P adalah jumlah pinjaman pokok. Jumlah pinjaman pokoknya berapa? 100. Ya, betul. Kemudian I kecilnya? 12%. 12. Jangka waktunya? 12%. 6. Nah, saya mau minta jawaban kalian. Ada yang bisa jawab? Hasilnya berapa? 5, Bu. Berapa? 5, Bu, 5. Yang jawab 5 siapa? Atas nama siapa? Ananda Putra. Ananda Putra. Kemudian ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? 6, Bu, 6. Atas nama siapa yang jawab 6? Rida Nikmah. Baik, kita lihat hasilnya ya. Nah, jadi jawabannya 6. Nah, di sini saya tekankan bahwa
di sini tadi untuk jangka waktunya N-nya itu 6 bulan. Nah, untuk bunganya, bunga per tahunnya ini kan 12%. Jadi kita harus masukkan juga per tahun. Jadi 6 dibagi 12. Mungkin tadi Ananda Putra memasukkan langsung 6, makanya jawabannya 5. Nah, di sini kita masuk untuk jangka waktunya kita bagi dengan 12 bulan. Jadi I sama dengan P kali N kali P kali I kali N. Kemudian I sama dengan 100 dikali 12% dikali dengan 6 bagi 12. Ingat ya, untuk 12% selalu dibagikan. Biar jawabannya hasilnya desimal, jadi bisa dikalikan dengan 100 dikali 0,12 dikali dengan 0,5 hasilnya 6. Betul dengan jawaban Rida. Seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut, Ibu. Oke, baik. Lanjut. Nah, untuk contoh kedua, saya langsung saja ya. Untuk contoh kedua, PT Taylor meminjam sebesar 1.000 pada tingkat suku bunga 15% dengan jangka waktu 3 tahun. Maka hitunglah bunga sederhananya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari contoh yang pertama tadi. Untuk contohnya di sini jangka waktunya sudah ditentukan langsung 3 tahun. Yang contoh pertama tadi hanya 6 bulan, makanya dibagi dengan 12 bulan. Nah, untuk contoh kedua langsung saja dimasukkan N-nya adalah 3 karena sudah dalam tahun. Nah, seperti ini hasilnya, jawabannya seperti ini. I sama dengan P kali I kali N. I sama dengan 100 dikali 15% dikalikan dengan 3. I sama dengan 45. Jadi hasilnya adalah 45. Baik, selanjutnya ini untuk bunga sederhana ya. 100 dikali 15. Nah, ini ada soal. Soal ini nantinya akan kalian kerjakan dan kalian setor di Google Classroom sebagai tugas kuis dari saya untuk pertemuan kedua ini. Jadi untuk slide-nya kalian kalian enggak usah catat, nanti saya akan bagikan ke Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat tugasnya di dalam. Jadi jawabannya juga nanti kalian kumpul di Google Classroom. Nah, selanjutnya materi yang kedua, poin yang kedua dari nilai waktu dari uang adalah bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk adalah bunga yang sudah dihasilkan ditambahkan ke uang pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Nah, di sini untuk bunga majemuk itu ada 2. Yang pertama adalah future value dan yang kedua adalah present value. Nah, untuk future value sendiri adalah nilai di masa depan dan present value adalah nilai saat ini. Nah, kita bahas dulu untuk future value-nya. Rumus untuk menghitung future value dari bunga majemuk adalah PFF sama dengan PF dikalikan 1 ditambah R per N dibagi dengan NT. Itu ya rumusnya. Kemudian rumus untuk present value dari bunga majemuk atau nilai saat ini adalah disimbolkan untuk present value-nya itu disimbolkan dengan PF sama dengan FP per 1 ditambah R per N dibagikan dengan NT. Jadi untuk ininya tadi sudah saya jelaskan ya. N itu apa, T itu apa, FP itu adalah future value, PF itu adalah present value. Nah, ini ada contoh. Yang pertama adalah
PT Anggara menginvestasikan sebesar 10.000 dengan mendapatkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Tentukanlah jumlah yang dihasilkan dari investasinya selama 5 tahun. Nah, jawabannya adalah FP sama dengan PF dikali 1 ditambah R per N dipangkatkan dengan MT. Kemudian FP sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,12 dibagi 1 dipangkatkan 1 kali 5. Nah, kemudian untuk FP-nya ini adalah 1000 dikali 1,12 pangkat 5. Nah, ini di sini banyak biasanya adik-adik yang salah hitung ya. Jadi ingat, kalau mengerjakan perhitungan itu kita perhatikan dulu yang dalam kurungnya, bagian belakang. Jadi yang dikerjakan itu adalah di dalam kurungnya dulu, baru akan dipangkatkan. Jadi tidak ada juga kadang mahasiswa yang mengerjakan, contoh misalkan 1 ditambah 0,12, langsung dia pangkatkan 5 dibagi dengan 1. Itu salah nanti hasilnya ya. Tidak sesuai. Jadi cara perhitungannya pun akan mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi cara berhitungnya adalah 0,12 dibagi 1, nanti akan ditambah hasilnya dari ini, 1 ditambah hasilnya, kemudian dipangkatkan. Jadi contoh misalkan ini kan sudah didapat hasilnya 1 ditambah 0,12 dibagikan dengan 1. Hasilnya adalah 1,12 pangkat 5. Nah, kemudian kita turunkan lagi 1000 dikali dengan 1,762 di pangkat 5. Ini didapatkan adalah dikalikan. Jadi tidak langsung dikalikan 1,12 dikali 5, tidak. Ini dikali 5 kali. Jadi kayak 1,12 dikali 1,12 dikali 1,12 dikali 1,12. Hasilnya akan didapatkan 1,762. Seperti itu ya. Nah, kemudian FP sama dengan 1762. Jadi jawaban dari yang tadi, PT Anggara ini menginvestasikan 10.000 dengan mendapatkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Nah, kemudian tentukanlah jumlah dari investasinya selama 5 tahun. Jadi dia berinvestasi, PT Anggara ini berinvestasi selama 5 tahun itu dengan hasilnya adalah 1.762. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada cara kedua lebih mudah. Tapi harus melihat tabel. Nah, biasanya sih kalau saya biasanya kalau saya kasih kuis ataupun soal itu saya tidak suruh mengerjakan, saya tidak berikan tabel seperti ini karena itu langsung dapat jawabannya. Saya mau lihat cara mengerjakan soal kalian. Jadi ini untuk tabel feature value itu ada ya. Kalian bisa buka sendiri di Google, itu kalian dapat. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk suku bunga 12%, kita tentukan 12% I sama dengan 12%. Kemudian waktunya adalah 5 tahun, N sama dengan 5 tahun. Dapat dilihat tabelnya, langsung didapat ya tanpa berhitung. Coba kalian lihat, ini langsung menunjukkan angka 1762. Jadi lebih mudah kalau kalian melihat tabel. Tapi kalau saya memberikan soal ataupun kuis itu saya tidak anjurkan untuk mengerjakan atau melihat tabel ini. Jadi saya minta kalian mengerjakan seperti yang dikerjakan seperti ini. Jadi untuk tabelnya saya tidak anjurkan dikerjakan seperti ini. Jadi harus ada cara pengerjaannya seperti apa sehingga mendapatkan 1762. Seperti itu. Ini hanya kalau kalian di rumah bisa lihat, oh jawaban saya tadi benar atau tidak. Jadi kalian bisa cocokkan dengan melihat tabel ini. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. PT Marian mempunyai nilai masa depan sebesar 10.000 yang diterima pada akhir tahun ke-7 dengan diskonto 7%. Maka hitunglah present value dari bunga majemuk. Jadi tadi
Jadi tadi future value-nya, sekarang yang kita cari adalah present value-nya. Nah, jawabannya PF sama dengan FP per 1 ditambah R per N dibagikan NT, dipangkatkan dengan NT. Kemudian PF sama dengan 10.000 per 1 ditambah 0,7 dibagikan 1, kemudian dipangkatkan 1 kali 7. Selanjutnya PF sama dengan 10.000 dibagi dengan 1,60578. Di mana didapat ini seperti saya katakan tadi bahwa harus dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Ingat ya, di dalam kurung dulu baru dipangkatkan. Cara pemangkatannya itu dikalikan itu tidak serta-merta langsung dikali 7. Jadi hasilnya itu harus dikalikan dengan 7 kali. Seperti itu ya. Jadi PF sama dengan present value sama dengan 6.227,503. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk tugas yang kedua untuk bunga majemuk. Tadi saya ada kasih juga tugas untuk bunga sederhana. Yang kedua adalah bunga majemuk. Jadi tugasnya nanti tetap ya dimasukkan di Google Classroom. Jadi jawabannya tetap dimasukkan di Google Classroom. Jadi soal yang ini ada yang ditanyakan present value dan ada juga yang ditanyakan future value. Jadi ada 2 macam soal yang ini. Jadi ingat ya, tugas kalian sudah ada 2. Baik, selanjutnya kita masuk anuitas biasa. Nah, anuitas biasa adalah nilai bahwa aliran yang diharapkan atau dijanjikan pembayaran di masa mendatang akan tumbuh setelah sejumlah tertentu pada periode bunga majemuk spesifik. Nah, ingat ya, anuitas biasa adalah nilai bahwa aliran yang diharapkan atau dijanjikan pembayaran di masa mendatang akan tumbuh setelah sejumlah tertentu pada periode bunga majemuk spesifik. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya untuk anuitas biasa. Jadi, rumus anuitas biasa ini ada 2. Untuk menghitung nilai masa depan, maka digunakan rumus. Jadi ada 2. Anuitas biasa itu ada present value dan ada present value. Nah, untuk future value-nya itu nilai masa depan untuk anuitas biasa itu FP sama dengan PF 1 ditambah I dipangkatkan N kurang 1 dibagi dengan I. Nah, itu rumus untuk anuitas biasa untuk future value-nya. Kemudian yang kedua, anuitas biasa untuk present value, rumusnya yaitu PF sama dengan FP dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N per I. Jadi kalian lihat baik-baik pangkatnya, jangan sampai salah. Di sini jangan sampai kalian keliru bahwa pangkat N itu bukan keseluruhan untuk rumusnya ya. Jadi pangkatnya N itu terkhusus hanya untuk 1 ditambah IN. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk anuitas jatuh tempo. Nah, anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Jadi untuk anuitas jatuh tempo ini adalah anuitas pembayarannya atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Jadi anuitas pembayaran akan dilakukan di awal periode. Nah, di sini juga untuk anuitas jatuh tempo itu ada dua rumus yang akan saya paparkan. Nah, di sini rumus pertama itu untuk anuitas jatuh tempo untuk menghitung nilai masa depan atau future value, maka digunakan rumus sebagai berikut ini. Yang pertama, FP sama dengan 1 ditambah I dikalikan PF dikali dengan 1 tambah IN dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan I. Jadi ingat di sini rumusnya jangan sampai keliru. Di sini rumusnya dikurang 1 itu
dikurang 1 itu bukan untuk keseluruhan yang bukan untuk hanya N-nya saja dikurangkan 1. Jadi yang dikurangkan 1 itu adalah hasil dari 1 ditambah I dipangkatkan dengan N baru dikurangkan dengan 1. Ingat ya. Jadi kalian jangan kerjakan N kurang 1 seperti rumus yang sebelum-sebelumnya. Jadi setelah didapatkan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 akan dibagikan dengan I kecil. Nah, untuk rumus kedua, untuk menghitung anuitas jatuh tempo dari present value bisa dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, PF sama dengan 1 ditambah I dikalikan FP dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah I per N dibagi dengan I. Nah, di sini rumus yang pertama tadi itu berbeda ya. Jadi I-nya itu yang untuk feature value anuitas jatuh temponya tadi, yang pertama rumusnya itu satunya itu ada di belakang. Tetapi kalau di present value itu ada di depan, dikurangkan dengan 1 dikurang dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Jadi setelah didapatkan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N baru dikurangkan dengan 1 per I kecil ya. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ada tugas lagi dari anuitas. Di sini soalnya ada 4. Di sini masing-masing saya berikan soal yang ada anuitas biasa dan ada juga anuitas jatuh tempo. Jadi di sini soalnya ada 4. Nanti kalian tinggal cocokkan soalnya seperti apa, nanti rumusnya kalian masukkan. Jadi jangan lupa rumus tetap dimasukkan ya. Rumusnya tetap dimasukkan, baru dikerjakan nilai-nilainya berapa. Jadi nilainya, contoh misalkan present value-nya berapa, future value-nya berapa, nilainya berapa, kemudian I-nya berapa. Jadi kalian tentukan. Jadi untuk tugasnya tadi sudah ada 3 macam ya. Ada yang di bunga sederhana, kemudian yang kedua ada di bunga majemuk, dan yang ketiga ada di anuitas. Jadi ada 3 macam untuk soalnya. Jadi untuk slide-nya ini saya akan masukkan ke Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat sendiri situ tugasnya dan contoh soalnya. Kalian bisa pelajari. Ya, mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Cukup ya, sudah dimengerti semua ya, mulai dari bunga sederhana, bunga majemuk, dan anuitas. Ya, Bu, mengerti, Bu. Mengerti ya? Jadi ya, nanti setelah ini saya masukkan ini PPT-nya, PowerPoint-nya di Google Classroom. Setelah itu kalian kerjakan soal-soal atau kuis yang saya berikan. Jawabannya nanti di jawabannya jangan lupa nama dengan NIM kalian. Kemudian hasil jawabannya tidak boleh diketik di komputer ya, atau di laptop. Jadi kalian tulis di kertas HPS, kertas folio bergaris. Jangan lupa tulis soalnya. Jadi saya mau kalian tulis soalnya. Jadi setelah kalian tulis soal dan jawabannya kalian upload di ini. Kalian upload di Google Classroom. Baik. Ya, ini soalnya itu yang 4 soal. Ya, ini 4 soal. Ini untuk anuitas. Yang tadi kan ada 3 macam. Ini untuk bunga majemuk. Ini dan ini untuk bunga sederhana. Jadi ada 3. Ini bunga sederhana. Ini bunga majemuk. Dan yang ini untuk yang pas soal anuitas. Boleh ya? Oh iya, Bu. Majemuk sama anuitas. Kenapa? Iya, insya Allah, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi?
Bagaimana ini cara bicara ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mada Ji. Oke. Mungkin baik Nggak ada kayak cukup ya untuk pertemuan Ibu. hari ini. Ingat, Ibu, Ibu, ya, kenapa? Ibu, baru kamu masih ini Bu, sudah mikir absen. Oh ya, nanti absensinya tetap kalian jadi absensi itu saya lihat dari kalian kumpul tugasnya. Jadi setelah ini kan masih ada waktu 20 menit. Setelah itu kalian kerja tugas, kalian upload. Nah, di situ saya absen kalian. Jadi siapa yang tidak kumpul tugas, saya nyatakan itu absen. Jadi tidak hadir di pertemuan kedua kita ini. Mengerti? Oh, langsung dikumpul tugasnya sebentar, Bu. Ya, langsung dikerjakan, langsung dikumpul. Batas waktunya sampai jam berapa, Bu? Batas waktunya sampai jam 4. Ibu, tapi Jam 4 ini, Bu. Iya. Bu, tapi apa Bu? Ada Iya, juga. mungkin sudah cukup ya. Jadi nanti kalian bisa tanyakan yang ada di ini. Kalian bisa tanyakan di Google Classroom kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi cukup untuk hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai amortisasi pinjaman. Jadi tetap saya review untuk materi kita minggu ini, tetap saya review minggu depan. Jadi kalian tetap harus belajar untuk materi ini karena minggu depan tetap saya tanyakan hasil dari jawaban kalian. Baik, saya tutup untuk pertemuan kita minggu ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Keuangan di STIMI YAPMI Makassar. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa dan teman sejawat yang lainnya untuk menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi emas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.